teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Filza Amalia. Di video kali ini aku bakal jelasin ke teman-teman gimana sih tips biar kita nggak gampang kena tipu ketika kita kenalan online. Dan apa aja sih yang harus kita tanyain, apa yang harus nggak kita tanyain. Karena aku dapat DM dari teman-teman kalau, "Kak, gimana sih Kak caranya Kak? Kak, gimana sih Kak?" Jadi aku bakal bahas di video ini, dan video ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi aku dan berdasarkan pengalaman orang-orang yang aku kenal yang berhasil menikah yang awalnya itu kenal dari online. Kalau teman-teman pengen tahu, tonton videonya sampai habis ya. So teman-teman, nama aku Filza. Aku sekarang lagi berada di Pakistan. Aku menikah dengan suami aku pada bulan Desember lalu. Jadi suami aku itu adalah Pakistani yang saat ini sedang berada di London karena dia kerja di sana. Jadi aku itu kenal suami aku awalnya 2018 Januari di aplikasi salah satu aplikasi yaitu Muzmatch. Kalau teman-teman pengen tahu tentang itu, teman-teman bisa nonton video aku yang sebelumnya. Dan di video ini aku bakal ngebahas tentang ciri-ciri cowok serius yang kenal di online dating dan tips biar nggak ketipu ketika online dating. Jadi aku itu banyak dapat DM dan banyak juga dapat pesan di Facebook. Teman-teman itu nanyain, "Kak, gimana sih Kak cara tahu cowok aku itu nggak bohong? Kak, gimana sih Kak ciri-ciri cowok serius?" Jadi karena banyak banget yang nanyain, aku bakal bikin video ini biar aku bisa ngasih informasi yang jelas dan lengkap ke teman-teman, biar teman-teman itu nggak ketipu ketika pacaran online atau kenal online dengan seorang cowok gitu. So kita langsung aja ya ke video. Adalah teman-teman harus cek profil cowok tersebut. Ketika teman-teman kenal di online, maka misalnya contohnya gini, kenal di Facebook, kenal di Instagram atau di aplikasi online dating, pastikan sebelum teman-teman menerima dia atau match dengan dia bakal ngelihat profilnya dulu. Jadi teman-teman harus cek profilnya itu seperti nama lengkapnya, tempat tanggal lahirnya. Karena gini loh, tempat tanggal lahir itu menurut aku penting karena banyak teman-teman yang gini bilang, "Kak, mukanya kok tua sih Kak?" Terus aku bilang gini loh, "Itu cowoknya kalian, kok nanya ke aku gitu. Kak, bener nggak sih Kak cowok aku umurnya segini?" Jadi teman-teman itu perlu ngecek tanggal lahir si cowok itu di profilnya. Kan kebanyakan nih kalau misalnya di aplikasi online dating emang ada tanggal lahirnya ya. Cuman kalau di Facebook sebagian yang nggak naruh tanggal lahir, sebagian ada yang ngasih tanggal lahir gitu. Jadi bisa cek di sana ya. Terus teman-teman bisa lihat status pernikahannya, apakah dia masih single atau enggak. Jadi biasanya di sosial media dia bakal cantumin itu. Selanjutnya ada biodata dia atau aktivitas dia yang dia tulis dan atau dia publish di sosial medianya. Ketika teman-teman kenal di sosial media, teman-teman harus cek lagi nih aktivitas dia di sosial medianya itu ngapain aja. Mungkin sekitar setahun kebelakangan atau beberapa bulan kebelakang gitu. Kalau misalnya dia nggak upload apa-apa ya mungkin kita bisa lihat informasi-informasi yang di awal tadi ya, seperti tanggal lahir dan nama lengkapnya. Itu paling penting. Selanjutnya yang kedua adalah cek kerjaannya, tanya kerjaannya. Karena banyak yang udah kenal beberapa bulan atau malah bertahun-tahun tapi masih ragu dengan kerjaan si cowok tersebut. Nanti aku juga dapat pertanyaan nih, kalau, "Kak, bener nggak sih Kak cowok aku kerjaannya ini? Kak, aku nggak yakin loh Kak dengan kerjaan si cowok aku." Jadi teman-teman sebenarnya itu bisa ngelihat kerjaan si cowok itu dari pertama dari sosial medianya bisa kita lihat ya, atau kita juga bisa lihat di aplikasi yang namanya LinkedIn. Jadi teman-teman bisa masukin nama lengkap si cowok tersebut dan bisa cek di LinkedIn. Karena kebanyakan kalau memang mereka kerja kantoran, mereka bakal punya aplikasi LinkedIn ini, profil di LinkedIn. Jadi teman-teman bisa cek di sana. Atau kalau memang nggak punya, teman-teman bisa tanya langsung ke dia, "Apa sih kerjaan kamu?" Dan itu harus ada bukti yang jelas. Jangan sampai mereka bilang kerjaannya ini tapi pada kenyataannya setelah teman-teman menikah itu beda, atau setelah ketemu itu beda. Jadi harus cek kerjaannya.
Selanjutnya yang ketiga adalah minta kirim foto ID dia atau paspor. Jadi sebenarnya ini nggak langsung ya, kalau misalnya kenal terus langsung minta ini sebenarnya itu kurang etis. Cuman kalau misalnya kita rasanya udah serius dengan dia, udah cocok dengan dia, udah kenal beberapa bulan, menurut aku itu adalah hal yang wajar-wajar aja. Kalau memang si cowok bilang kalau dia serius ke teman-teman, tapi dia nggak mau nunjukin ID-nya atau paspornya, itu masih gimana ya, kayak kalian serius nggak sih sama aku? Hal yang ini aja kalian nggak mau nunjukin dan kalian udah ngajak nikah gitu. Jadi kalau menurut aku, menurut pengalaman aku pribadi juga, ketika dia bilang dia serius dengan aku dan aku minta ID-nya, paspornya gitu, fotonya ya, dia bakal nunjukin gitu. Karena teman-teman bisa ngelihat data diri lengkap mereka di ID mereka. Selanjutnya adalah minta kenalin ke orang tua. Jadi ini banyak banget ya, khususnya yang sama Pakistani. Aku tuh banyak dapat pertanyaan, "Kak, aku udah kenal cowok aku 2 tahun tapi dia gak pernah ngenalin aku ke orang tuanya. Dan dia mau datang ke Indonesia ngajak aku nikah." Hello gitu. Udah 2 tahun mau nikah tapi orang tuanya gak kenal sama teman-teman. Kalau menurut aku itu kurang masuk akal ya, karena di mana-mana khususnya kita yang muslim, ketika kita mau menikah biasanya kita akan minta restu ke orang tua, atau setidaknya bilang ke orang tua. Walaupun kita cowok yang mandiri, tapi itu adalah hal yang penting banget loh, restu orang tua. Kalau misalnya alasannya orang tua aku udah meninggal, teman-teman bisa minta kenalin ke keluarganya dia. Terus banyak lagi nih yang bilang, "Iya, orang tua aku udah meninggal, aku anak tunggal, aku gak punya saudara." Tapi aku rasa gini loh, pasti dia punya om, tante, atau siapapun lah walaupun keluarga jauhnya. Terus ada lagi yang alasan, "Oh iya, aku tinggal di luar negeri, orang tua aku di kampung." Kalau di zaman modern ini teman-teman bisa minta buat video call, conference call. Jadi itu bukan hal atau alasan untuk si cowok nggak mau ngenalin teman-teman ke orang tuanya. Karena ini hal yang penting banget. Banyak kasus yang aku tahu ya. Jadi si cowok udah datang ke Indonesia, udah nikah, terus ternyata pas dia balik ke negaranya, orang tuanya nggak tahu dia nikah, dan sampai di negaranya dia dijodohin oleh orang tuanya dan disuruh untuk menikah lagi. Mau nggak mau si cowok harus bilang iya dong, karena orang tuanya kan nggak tahu dia udah nikah gitu. Dan si cowok juga mungkin niatnya untuk menikah itu nggak benar. Jadi ketika dia kembali ke negaranya ya dia punya istri lagi gitu. Itu banyak banget kasus yang aku temui. Karena ini aku tuh gabung salah satu grup kawin campur, dan di sana tuh banyak banget kasus yang seperti itu. Jadi aku bisa share ke teman-teman tentang hal ini. Selanjutnya adalah jangan pinjamin uang atau minta uang dari cowok yang teman-teman kenal secara online, terutama ketika teman-teman belum ketemu. Jadi itu aku juga banyak dengar curhatan kalau mereka itu minjemin uang ke si cowoknya dengan alasan untuk bayarin tiket cowoknya datang ke sini, atau mereka yang manfaatin cowoknya minta duit gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya mereka gagal menikah atau nggak jadi, atau ini juga bisa jadi masalah besar loh, apalagi teman-teman belum ketemu dan udah punya hutang piutang. Jadi hati-hati, jangan minjemin uang dan jangan meminta uang dari orang yang teman-teman kenal secara online. Selanjutnya adalah jangan kirim foto seksi atau video call seksi. Karena ini juga banyak kasus yang aku dengar, teman-teman ngirim foto seksi atau video call seksi terus si cowok ngerekam, dan ini bisa dijadikan alasan untuk si cowok ngancam teman-teman harus mau dengan si cowok tersebut. Atau ketika cowok minta putus, teman-teman menyesal karena teman-teman telah pernah mengirimkan foto seksi ke si cowok itu. Karena itu hal yang bakal kita sesali banget loh, terutama kita cewek udah pernah melakukan hal tersebut. Nanti ketika kita gagal, walaupun kita jadi ya sama si cowok tersebut, tapi itu adalah hal yang gak pantas untuk dilakukan. Terutama kita yang belum menikah, masih pacaran, kenal online, baru kenal sehari, 2 hari, seminggu, tapi udah berani ngelakuin hal kayak gitu. Kalau awalnya aja udah salah, gimana nanti kelanjutannya gitu. Selanjutnya, suruh si cowok buat datang ke Indonesia. Jadi kalau teman-teman berada di Indonesia, suruh si cowok yang nyamperin duluan. Jangan teman-teman mau untuk nyamperin si cowok ke negaranya. Karena menurut aku gini loh, kita cewek gimana ya, sebenarnya bukan berarti cewek harus disamperin, cuman
menurut aku ini lebih dalam segi keamanan ya, karena ketika teman-teman yang nyamperin dia itu menurut aku kurang aman. Gimana kalau misalnya dia nggak berbuat sesuatu yang tidak sepantasnya, atau hal ini juga bisa dilihat kalau misalnya dia keluarga muslim, biasanya mereka bakal sangat respect ke cewek dan bakal nyamperin si ceweknya ke negaranya. Kalau misalnya teman-teman kenal cowoknya ini yang Pakistani ya, teman-teman nyamperin duluan, itu di budaya Pakistan itu hal yang mungkin kurang pantas, karena cewek itu biasanya sangat dihargai, sangat di respect banget gitu sama si keluarga si cowok. Dan kalau misalnya teman-teman nyamperin duluan itu kayak kok si cewek sih yang nyamperin duluan gitu. Jadi menurut aku itu jangan ya, suruh si cowok datang ketemu teman-teman dulu, terus kalau bisa harus ada orang ketiga, jangan berdua aja gitu, dan jangan ketemu di negara ketiga. Yang maksud aku gini loh, misalnya teman-teman domisilinya di sini, si cowok di sini, terus kita ketemunya di negara lain gitu, ngerti kan maksudnya apa? Aku ngomongnya belepotan. Selanjutnya, jangan kemakan rayuan gombal atau kata-kata manis dari si cowok, karena biasanya tuh pertama kenal aja mereka itu bakal udah mulai manggil baby, manggil dear, dan si cewek itu biasanya udah kelepek-kelepek karena si cowoknya manggil kayak gitu. Sebenarnya itu tuh kebanyakan rayuan ya. Kalau misalnya normalnya, menurut aku ya, kalau kita baru kenal sehari 2 hari, rasanya itu kurang pantas buat menggunakan panggilan-panggilan sayang seperti itu, kecuali statusnya teman-teman itu udah pacaran secara online dengan si cowok tersebut gitu. Karena itu banyak banget si cewek yang dapet cowoknya cakep, terus dirayu, digombalin, langsung kelepek-kelepek dan udah deh luluh gitu, nggak punya pendirian lagi karena udah digombalin. Oh, you are the most beautiful girl that I know, kamu yang paling cantik. Udah, itu kata-kata apa ya, dimana-mana tuh cowok yang online tuh normal aja bilang ceweknya cantik, biar tujuannya si cewek mau dan gampang buat didapatin oleh si cowok ini gitu. Selanjutnya, jangan terlalu banyak berhayal, karena aku tuh banyak juga dengar curhatan-curhatan kalau tujuan mereka itu si cewek-cewek mau pacaran online, nikah online itu cuman buat pindah ke luar negeri, terus cuman buat apa lagi ya, buat mengubah keturunan, buat dapetin suami ganteng. Sebenarnya tuh kalian tuh harus mikir dalam waktu panjang, karena menikah itu cuman bukan 1 hari 2 hari doang, itu bukan 1 minggu 1 bulan doang, karena itu seumur hidup loh. Teman-teman harus ini tuh seperti kita menanam saham. Ketika teman-teman menanam benih gitu. Ketika teman-teman menanam sesuatu, teman-teman akan mendapatkan hasilnya tergantung gimana teman-teman mulai menanamnya, merawatnya. Jadi jangan sembarang pilih, karena ini tuh investasi jangka panjang banget ya. Jangan cuman karena si cowok cakep terus teman-teman pingin punya keturunan yang ganteng, cantik gitu, karena itu bukan tujuan dari menikah. Menurut aku tujuan menikah itu sangat besar. Jadi jangan punya pikiran-pikiran seperti itu, terutama yang cuman punya pikiran pengen tinggal di luar negeri, terus juga mikir seluruh cowok yang tinggal di luar negeri itu orang kaya. Padahal enggak juga, dimanapun negeri itu pasti ada orang yang kaya, ada yang sedang, ada yang susah. Jadi jangan punya pikiran kalau dating sama cowok bule itu pasti orang kaya. Itu tuh kayak enggak banget gitu loh, bukan itu faktanya. Terus selanjutnya, yang terakhir adalah jangan gampang percaya. Ini adalah kesimpulan dari semuanya, karena dari semuanya itu teman-teman jangan gampang percaya. Ketika si cowok bilang A, terus teman-teman langsung iya, itu bukan hal yang benar ya. Teman-teman itu harus cross check lagi seluruhnya, harus cari informasi, tanya ke sana sini, mungkin gabung grup kawin campur juga, atau pacaran campur atau apalah. Aku juga nggak tahu ya grup-grup soal itu. Aku cuma tahu grup kawin campur karena aku juga gabung. Jadi di sana juga banyak yang share-share pengalaman. Teman-teman bisa tanya di sana, cari informasi di sana. Yang penting rajin-rajin cari informasi biar nggak gampang ketipu. Karena banyak banget kasus cewek-cewek yang ketipu ketika
mereka kenal di online. Jadi kenal di online terus ketemuan, atau mungkin gini loh, ada beberapa yang sampai ketemu dan juga ada beberapa yang baru kenal terus udah melakukan hal-hal bodoh dan akhirnya nggak jadi ketemu dan menyesal. Jadi jangan sampai itu terjadi di teman-teman. Sekian tips dan saran dari aku. Semoga ini berguna buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.